Selamat pagi, kami dari kelompok 4, kelas B pagi, akan membahas tentang negara autokrasi modern. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kalistisana Sanangya Aprilianti, NIM 20101173 dan 26. Negara autokrasi modern. Negara ini disebut dengan sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli, kuno, praktis, dewasa. Ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Negara autokrasi dalam bentuknya yang murni sebetulnya hanya kita temukan dalam zaman kuno. Di dalam negara itu kekuasaan pemerintahan hanya dipegang satu atau dijalankan oleh satu orang saja. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, Jacqueline. Kemudian setelah Jacqueline akan jelaskan oleh Rian, kemudian Januar, dan yang terakhir adalah Rizky. Perkenalkan, nama saya Jacqueline, saya dari kelas pagi B, NIM saya 2010117324. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara negara demokrasi modern dengan negara autokrasi modern. Terdapatnya perbedaan antara badan perwakilan pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern. Terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pandangan terhadap hakikat negara. Mereka yang mendukung atau menyetujui negara yang melaksanakan sistem autokrasi mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinnya bahwa negara itu merupakan pada hakikatnya merupakan suatu organisme, Negara dianggap yang merupakan suatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Dan yang kedua adalah pandangan terhadap tujuan negara. Dalam hal ini pun berbeda, sebab yang mendukung dilaksanakannya sistem autokrasi berpendapat bahwa tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Sedangkan mereka yang mendukung dilaksanakannya sistem demokrasi berpendapat bahwa tujuan negara adalah kalau kiranya dapat dirumuskan secara singkat untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Cara pembatasan kekuasaan penguasa. Menurut Maurice de Villegas, timbulnya dan terselenggaraannya pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah karena hasil suatu pemikiran, melainkan oleh karena adanya kesukaran dan kesulitan serta rintangan-rintangan yang bersifat kebendaan atau material yang merintangi maksud penguasa untuk melakukan kekuasaannya. Menurut Maurice de Villegas, ada 3 macam usaha untuk mendapat laksanakan pembatasan kekuasaan penguasa itu yang masing-masing bergerak dalam lapangan tersendiri. 1. Usaha yang pertama ditujukan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa dengan secara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara yang umum yang dipergunakan, yaitu orang ketiga. Perkenalkan, nama saya Januar, NIM 2010117296. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. A. Pemilihan para penguasa. Pada waktu kita mempelajari atau membicarakan sistem pemerintahan demokrasi, kita telah mengetahui bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat akan dipinta. Itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan paling praktis
untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Lanjut B. Pembagian kekuasaan. Maurice Dreyfus mengemukakan sebagian salah satu cara yang baik untuk membasmi atau melemahkan penguasa dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertingkah sewenang-wenang dan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat atau orang keempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Tambunan. Nomor NIM saya 20 10 11 73 14. Kelas pagi B. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kontrol yurisdiksional. Dengan ini yang dimaksud ialah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut, dan yang semua itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya, dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga kepengadilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengadilkan lembaga-lembaga politik dan lembaga administrasi. Yang kedua, usaha kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu ditambah atau diperkuat. Yang ketiga, usaha yang ketiga dilaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengadilkan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau negara yang satu terhadap masyarakat atau negara yang lain, dengan menguasakan adanya semacam intervensi oleh penguasa dari masyarakat atau negara yang lain, dan intervensi ini harus dilaksanakan secara timbal balik atau orang kelima. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.